Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Seperti biasa para sedulur, di siang hari ini saya ingin mengajak para sedulur-sedulur saya, sobat-sobat saya, teman-teman saya yang sudah subscribe dan join di kanal YouTube saya ini untuk ngobrol santai seputaran informasi terbaru dunia sepak bola, seputaran berita terbaru dunia sepak bola. Jadi teman-teman, beberapa waktu belakangan ini dunia sepak bola kita ya di tanah air ini digegerkan oleh pernyataan ya dari salah seorang pemain di Liga 1 atau Liga 2 Indonesia ya teman-teman, yaitu Kang Muhammad Tahir ya, yang kabarnya beliau ini adalah gelandang menyerang daripada PSS Biak ya. Nah ini pernyataan beliau, kita juga nggak tahu apakah saat ini masih aktif di PSS Biak ataupun mungkin sudah lepas kontrak dari PSS Biak. Terlepas dari itu, saya hanya ingin menanggapi pernyataannya yang di dalam pernyataannya saudara Muhammad Tahir ini menyatakan bahwasanya pemain naturalisasi yang saat ini memperkuat timnas kita, yang memang merupakan program daripada PSSI untuk meningkatkan performa, mengharumkan nama timnas kita di dunia internasional. Menurut si Kang Muhammad Tahir ini, sebetulnya pemain naturalisasi akan mematikan ya bakat-bakat ataupun potensi pemain lokal. Itu versi beliau, dan yang lebih ngeri lagi, beliau menyatakan bahwasanya pemain-pemain naturalisasi tadi yang notabene adalah saudara-saudara kita ya teman-teman, mereka sudah berpaspor Indonesia, KTP-nya Indonesia. Menurut Kang Muhammad Tahir ini kualitasnya 11-12 dengan pemain lokal gitu kan. Nah ini memang saya kemudian merasa perlu untuk kemudian melakukan klarifikasi ya daripada pernyataan Kang Muhammad Tahir ini, yang betul-betul saat ini mengikuti pergerakan seperti kalau komentator-komentator yang sekarang selalu mengkritisi program naturalisasi gitu kan, yang mengkritisi Coach Sintayong ya seperti Bung Toel ya, ini mengikuti gerakannya seperti itu pergerakannya ya. Kita nggak tahu nih apakah intinya itu tujuannya apa gitu kan. Yang justru saya pertanyakan, Kang Muhammad Tahir ini kan kemarin memperkuat PSS Biak, saya nggak ngerti sekarang masih memperkuat atau kemudian udah lepas kontraknya. Yang jelas gitu kan, di PSS Biak sendiri permainan bisa bagus karena memang kemudian di situ juga ada beberapa pemain yang naturalisasi ya, seperti Bito, kemudian Fabiano dan beberapa pemain lainnya yang tentunya mendukung kualitas permainan daripada PSS Biak itu sendiri. Akhirnya dia sendiri secara nggak sadar tuh bahwa saya di timnya dia sendiri, di tempat tim dia bernaung itu bisa kualitasnya bagus, bukan karena kemudian peran individu dia, tapi juga peran tim ya dari PSS Biak yang notabene juga memiliki pemain-pemain naturalisasi, memiliki pemain-pemain yang merupakan produk naturalisasi. Ini blunder besar ya Kang Muhammad Tahir. Dan kalau kemudian dia menyatakan bahwasanya kualitas beliau ini gitu kan 11-12 ataupun setara dengan pemain naturalisasi sekelas Tom Haye, Jaisi, Izes ataupun Ragnaro Ratmangun gitu kan. Dan sampai kemudian lebih ekstrimnya lagi beliau menantang apa ya, untuk pertandingan katanya gitu kan, antara pemain-pemain lokal dengan pemain naturalisasi. Sebetulnya agak sejauh itu ya teman-teman, kita bisa lihat kalau memang betul pernyataannya daripada Kang Muhammad Tahir ini bahwasanya pemain lokal sekelas dia itu kemudian kualitasnya sama gitu kan dengan pemain-pemain sekelas Tom Haye, tentunya sudah jadi rebutan ya dari klub-klub mungkin yang ada di Asia Tenggara ya, yang ada mungkin di Thailand, kemudian ada di Vietnam ataupun Singapura ataupun Malaysia, di liga-liga Malaysia. Tentunya sekelas Kang Muhammad Tahir sudah akan menjadi rebutan daripada tim-tim Asia Tenggara, Asia, bahkan mungkin sekelas tim-tim Eropa. Itu betul, itu memang sudah memang hukumnya ya di sepak bola ya. Seorang Lionel Messi yang bagus pun diboyong ya dari Amerika Selatan, diboyong ke Spanyol gitu kan. Nah ini seorang Ronaldinho Gaucho memang pemain jalanan di Sao Paulo sana kan, kemudian di Brazil dia kemudian mentereng, diboyong sampai ke Eropa.
Nah ini memang antara pernyataan dengan faktanya kita agak meragukan gitu kan. Kalau memang Kang Muhammad Tahir kemudian memang olah bolanya bagus, kualitasnya bagus, tentunya sudah akan menjadi rebutan ya. Apalagi Liga 1 sekelas Persija, Persib Bandung tentunya akan merekrut ya. Tentunya dengan cuan yang besar gitu kan. Bukan cuma sekedar omong-omong doang ya teman-teman Kang Muhammad Tahir. Kalau memang faktanya begitu pastinya akan jadi rebutan klub-klub Eropa ya pastinya gitu kan. Dan itu nggak benar kalau kemudian program naturalisasi yang dikomandoi oleh Bapak Erick Thohir dan seluruh jajaran elit PSSI dan didukung oleh semua netizen ya, semua penggemar sepak bola di Republik ini. Itu apa, kalau dikatakan mematikan potensi lokal, enggak ya Kang Muhammad Tahir. Kang Muhammad Tahir bisa lihat ya sekarang bahwasanya pemain sekelas Ramadan Sananta ini main-main di lokalan kan. Ada Egy Maulana Fikri, kemudian ada Hoki Caraka gitu, Witan Sulaiman, itu nama-nama, kemudian Ricky Kambuaya, Yance Sayuri dan Yakub Sayuri, ini nama-nama yang main di Liga 1, liga lokal ya gitu kan. Ini ketika mereka menunjukkan kualitas yang bagus, nyatanya mereka juga mendapatkan panggilan daripada Coach Sintayong. Yang perlu memang Kang Muhammad Tahir renungi ya, sebetulnya kalau keinginan para supporter seperti saya, keinginan para fans tim sepak bola Indonesia, timnas Garuda, timnas merah putih kesayangan kita adalah kemenangan gitu kan. Kemenangan, kegembiraan, faktanya memang kita peroleh untuk saat ini. Dan kalau kemudian sepertinya pihak PSSI tidak memberikan kesempatan pemain-pemain lokal, ya sebetulnya sudah lama ya dari PSSI berdiri gitu kan. Dari PSSI ini negara kita merdeka, kenyataannya kita sudah menggunakan pemain lokal ya. Yang kemudian memang kualitasnya secara faktanya juga kita kesulitan gitu kan. Bahkan untuk kelas ASEAN saja kesulitan berhadapan dengan Malaysia gitu kan, Singapura ataupun Thailand, bahkan Vietnam. Terus sampai pernah kemudian ada kasus sepak bola gajah di mana Mursid Effendi kemudian memasukkan gol ke gawangnya sendiri sehingga kemudian kena banet dulu kan dari FIFA, sekedar untuk menghindari Vietnam waktu itu kan. Nah ini kita udah berpuluh-puluh tahun ya dengan menggunakan talenta-talenta yang full bermain di liga lokal untuk di sekedar kompetisi di Asia Tenggara pun kita memang kemudian kesulitan gitu kan. Itu faktanya seperti itu. Dan keinginan dan sebetulnya supporter negara kita ini, supporter sepak bola dari negara kita ini kelasnya udah kelas Eropa ya kan Muhammad Tahir. Itu loyalitas kemudian semangatnya luar biasa gitu kan. Mereka ekstrim ya mendukung timnas kesayangan mereka gitu kan. Tapi sayang karena memang kemudian timnas kita prestasinya naik turun gitu kan, dan kesulitan untuk kelas Asia Tenggara. Tentunya kemudian banyak, sayang sekali potensi supporter kita ini kemudian sekedar mendukung tim-tim negara lain gitu kan, yang ditonton kemudian Liga Eropa, kemudian Piala Eropa, tim-tim dari negara lain, dari Amerika Selatan, menonton kualifikasi Piala Dunia yang didukung adalah negara-negara Eropa, timnas Prancis, timnas Italia, timnas Argentina gitu kan. Mereka sepertinya kalau memang dibiarkan ini dalam waktu yang lama menimbulkan kemudian mereka nontonnya itu adalah tim-tim dari timnas negara lain gitu kan ya teman-teman. Yang saat ini untuk seperti saya pun itu terjadi. Dan saya mengakui kemudian dengan datangnya pemain-pemain sekelas Jay Izes, kemudian Nathan Juawon, ada kemudian si Tom Haye dan Ragnar Waratmangun, orang yang memang seusia saya pun kuat lagi nih hasratnya untuk nonton timnas ya. Kemudian saya juga sampai saya itu terus terang kemarin mau laga kedua ini nunggu ya, dari laga pertama sampai ke laga kedua ini udah angan-angannya kemana-mana, apalagi kemudian PSSI bisa mengebut proses naturalisasi daripada Tom Haye dan Ragnar Waratmangun tuh, wah saya semangat sekali nonton gitu kan. Nah ini saat ini publik kita, para fans dari timnas kita sudah mulai memperoleh percayanya lagi
untuk mendukung, memberikan antusiasme mereka untuk menonton timnas mereka gitu kan, bukan timnas negara lain gitu kan. Sudah balik nih semangat nasionalnya ya teman-teman. Nah ini yang perlu ininya ya gitu kan, jangan kemudian Kang Muhammad Tahir demi kepentingan pribadi ataupun mencari popularitas kemudian berusaha menimbulkan dikotomi, menimbulkan friksi. Digambarkan nanti akan ada kemudian dikotomi antara pemain lokal dan pemain naturalisasi. Mereka itu punya darah Indonesia ya, dan ketika mereka dinaturalisasi mereka bukan lagi pemain naturalisasi gitu kan. Kenapa? Karena memang KTP-nya sama dengan Kang Muhammad Tahir. Mereka punya paspor Indonesia. Mereka adalah bagian daripada negara Indonesia yang memang mereka ini andilnya cukup besar ya teman-teman. Kita bisa lihat kemudian prestasinya, bisa kemudian mengalahkan tim sekelas Vietnam ya, di kandang Vietnam, di Stadion My Dinh dengan skor yang telak 3-0. Ini harus diakui nih, sepanjang sejarah kita susah mungkin ketemu Vietnam ini ya teman-teman. Ini harus kita realistis, dan itu memang paling tidak akan meningkatkan semangat daripada supporter penggemar sepak bola di tanah air untuk sekali lagi mencintai, mendukung, menyayangi timnas kita sendiri gitu kan, yang selama ini mungkin sudah menurun drastis gitu kan karena prestasinya. Dan harus realistis lah ya, Kang Muhammad Tahir ini harus realistis. Kita apresiasi Coach Sintayong untuk kerja kerasnya. Timnas kita nggak cuman kemudian sekarang peringkat FIFA-nya naik gitu kan, ini udah satu langkah lagi masuk ke kualifikasi pra Piala Dunia babak ketiga gitu kan. Dan nggak menutup kemungkinan timnas kita untuk lolos di Piala Dunia, putaran final Piala Dunia di Amerika, Meksiko sama Kanada nanti 2026. Kita dukung dong Kang Muhammad Tahir. Jangan kemudian karena kepentingan pribadi, karena kemudian ingin popularitas kemudian menimbulkan dikotomi gitu kan. Dan saya rasa pun nggak ngaruh ya, nggak ngaruh, pasti apapun pendapatnya kan Muhammad Tahir justru akan menurunkan popularitasnya gitu kan. Saya dukung 100%, 1000% gitu kan Pak komando kepemimpinan Bapak Erick Thohir di PSSI ini. Nggak lain kalaupun didatangkan itu memang betul-betul untuk meningkatkan, mengharumkan nama bangsa Indonesia gitu. Dan kita harus apresiasi kerja keras Bapak Erick Thohir dan seluruh jajaran PSSI. Perlu sekarang teman-teman dengar ya teman-teman, insya Allah nanti akan ada 2 pemain baru lagi naturalisasi yang kemudian akan join memperkuat timnas kita untuk persiapan menghadapi timnas Irak di bulan Juni nanti ya teman-teman. Apapun kata komentator, apapun siapa itu, jalan terus, saya dukung. Dan saya rasa seluruh netizen dan seluruh fans sepak bola timnas merah putih mendukung program ini. Dan kalau bocorannya sih pemain back kiri ya, itu left back yaitu Calvin Verdong yang memperkuat FC Nijmegen. Dan yang kedua kemungkinan besar adalah Ole Ten Hag Romani, striker dari FC Utrecht. Ini 2 pemain yang pemain kunci ini ya, karena memang mereka adalah pemain reguler, pemain starter di tim mereka ya, menyusul para pemain-pemain naturalisasi yang lain. Sekali lagi teman-teman, kemauan daripada supporter, kemauan dari fans adalah kemenangan, kegembiraan, dan semangat untuk nonton, bukan kemudian diseret-seret untuk ranah yang lain ya, sehingga akan memecah belah daripada fans ataupun supporter sepak bola. Tapi saya yakin semuanya pasti antusias ya dengan kedatangan para pemain-pemain naturalisasi yang notabene memang mereka adalah pemain yang berkualitas grade A ini yang mau datang. Dan kita berharap Bapak Erick Thohir untuk terus mendatangkan pemain naturalisasi ini. Saya pikir ini kesempatan besar untuk timnas kita, timnas kesayangan kita untuk lolos di Piala Dunia itu teman-teman. Satu kaki ketika nanti di bulan Juni timnas kita bisa menundukkan Irak ataupun mungkin nanti juga Filipina, kita lolos otomatis ke kualifikasi para Piala Dunia di babak ketiga. Di situ nanti ada kesempatannya, tiketnya dari zona Asia adalah 8,5, 8 lolos langsung ke putaran final Piala Dunia di Amerika. Yang setengahnya lah kemudian melakukan playoff dengan zona di luar zona Asia. Nah ini kesempatannya besar sekali teman-teman. Sekali lagi saya meminta kepada seluruh
netizen jangan terpengaruh ya atas komen-komen negatif ataupun orang-orang yang mungkin kita nggak tahu apa karena sakit hati gitu kan terhadap coach, terhadap program-program daripada timnas kita ya. Jelas yang kita inginkan semua adalah prestasi, kenaikan peringkat FIFA. Siapapun mereka yang memperkuat asalkan mereka adalah masih memiliki warga negara Indonesia, kita dukung ya teman-teman. Kita dukung siapapun mereka. Yang jelas ketika seorang yang naturalisasi, mereka punya hak ketika mereka memiliki paspor dan KTP Indonesia. Suara sumbang di luar nggak usah kita respon, nggak usah kemudian kita kasih panggung. Orang-orang seperti Bung Towel, seperti Kang Muhammad Tahir dari PSSB ya, biarlah gitu kan, karena itu hanya menimbulkan benalu dalam kesuksesan timnas kita. Oke, itu teman-teman, akhir kata salam seduluran dari saya Gumi Janarko dari Cibubur, Jakarta. Ya, matur nuwun.